Assalamualaikum, selamat datang rekan-rekan semua di kanal YouTube ART Nugraha. Kita kembali di seri Mekanika Kuantum 100++, kuliah kedua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar linearitas, dengan fokus pada teori yang linear, seperti mekanika kuantum, dibandingkan dengan teori yang non-linear. Baik, dari judul kali ini teman-teman mungkin bertanya-tanya, mana yang lebih sederhana? Apakah sebuah teori yang linear atau teori yang tidak linear? Jawabannya tentu saja teori yang linear jauh lebih sederhana. Sebagai contoh, persamaan Maxwell dan mekanika kuantum adalah teori yang linear. Teori relativitas Einstein di sisi lain sangat non-linear, sangat rumit. Nah, bagaimana dengan mekanika klasik? Apakah mekanika klasik itu linear atau non-linear? Teman-teman mungkin berpikir mekanika klasik Newton itu linear karena tampak sederhana. Dari pelajaran SMA kita melihat rumus-rumusnya simple. Tetapi sebenarnya tidak. Mekanika klasik itu sebenarnya non-linear ya. Jadi kita bisa tuliskan teori gravitasi Einstein bersama-sama dengan mekanika klasik itu adalah teori yang non-linear. Sementara mekanika kuantum bersama persamaan Maxwell dan mungkin teori-teori lainnya itu contoh teori yang linear. Newton di mekanika klasik itu memang dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan gerak dua buah benda yang terkapel. Tetapi ia tidak dapat menyelesaikan permasalahan tiga benda. Perumusan tiga benda itu luar biasa rumit. Itu salah satu contoh yang menunjukkan bahwa mekanika klasik itu non-linear. Tapi kita tidak akan memecahkan permasalahan tersebut di sini. Kita tunjukkan saja bahwa mekanika klasik itu secara umum non-linear. Kita bisa tinjau gerak dalam satu dimensi dalam hal ini. Ya, kita tuliskan di sini gerak dalam satu dimensi sebagai sebuah contoh. Jika kita memiliki gerak dalam satu dimensi, kita akan memiliki persamaan geraknya ya, tentu saja. Dan di situ ada potensial V yang merupakan fungsi dari X. Ya, maaf, saya hapus di sini. Saya ganti warnanya, ini V fungsi X. Sebetulnya secara umum kita bisa juga menuliskan V fungsi waktu ya, tidak hanya fungsi posisi. Ya, jadi di sini untuk mudahnya kita misalkan V fungsi X, kemudian partikelnya bergerak dalam satu dimensi, dimensi X, di bawah pengaruh potensial barusan. Ya. Nah, variabel dinamisnya berarti adalah X posisi ya, fungsi T, fungsi waktu. Dan persamaan geraknya untuk mekanika klasik dalam hal ini adalah M dikalikan dengan turunan kedua dari posisi barusan, fungsi waktu, terhadap waktunya ya, dt2. Ini M d2x dt2. Ini sama dengan negatif dari pi aksen yang dievaluasi pada X di waktu tertentu ya, xt. Saya akan jelaskan sedikit tentang persamaan yang barusan saya tulis ini. Ruas kiri adalah gaya, yakni massa dikalikan percepatan. Percepatan adalah turunan kedua terhadap waktu dari posisinya. Sementara ruas kanan di sini menunjukkan bahwa gaya itu adalah negatif turunan potensial yang dievaluasi pada posisi barusan. Nah, jika kita tinjau suatu potensial terhadap X, misalnya saya gambar di sini, V fungsi X. Maaf, saya hapus ini biar rapi. Nah, kita bisa gambarkan sebagai contoh di sini, kemudian turunan potensialnya di suatu titik, misalkan titik ini, itu akan bernilai positif ya. Kalau kita gambar di sini, V diturunkan terhadap X, maka gradiennya turunannya itu positif ya, karena kemiringannya ke kanan. Tetapi benda bermassa M pada titik ini akan cenderung bergerak di arah yang berlawanan ya, ke kiri di sini. Nah, dari situlah kenapa kita punya tanda negatif pada persamaan mekanika klasik Newton ini. Karena benda bermassa tadi akan cenderung bergerak berlawanan dari gradiennya. Nah, V aksen yang ada di ruas kanan itu adalah turunan dari V sehubungan dengan argumennya. Jadi bisa kita tuliskan
Maaf, saya ganti dulu warnanya. Untuk V aksen, bisa kita tuliskan V aksen fungsi X itu sama dengan turunan, secara umum turunan parsial ya, kalau kita punya V yang berupa fungsi X dan juga waktu T. Kemudian ini turunannya terhadap X, dan kita evaluasi pada X di waktu tertentu. X pada XT ya. Nah, kita gunakan tadi turunan parsial ini untuk menunjukkan secara umum potensial V bisa bergantung waktu ya. Walaupun kita anggap secara sederhana saja di sini V-nya bergantung pada X. Nah, sekarang mengapa hukum Newton ini kemudian menjadi tidak linear adalah karena potensial ini, karena turunan potensialnya. Kita lihat ya, sebelah kiri, ruas kiri persamaan Newton, turunan kedua dari X terhadap T memang linear ya, bisa linear di sini, turunan terhadap waktu. Tetapi yang ruas kanan, turunan potensial terhadap X itu mungkin tidak linear. Ya, ini mungkin tidak linear. Kenapa? Teman-teman mungkin sekarang bertanya-tanya ya. Nah, ini mungkin tidak linear. Sebetulnya jawabannya sederhana. Karena potensial ini bentuknya terhadap X itu bisa apa saja. Ya, misalnya potensial yang berorder 3. Potensial yang berorder 3 berarti Vx itu sebanding dengan X pangkat 3. Maka turunan dari V aksennya, itu akan menjadi X kuadrat. Dan X kuadrat bukanlah fungsi yang linear. Dengan demikian, persamaan Newton ini di mekanika klasik secara umum bukanlah persamaan yang linear. Persamaan Newton ini adalah persamaan yang non-linear, teori yang non-linear. Oleh karena itu, secara umum sebetulnya mekanika klasik Newton ini agak rumit ya untuk diselesaikan dibandingkan dengan teori-teori yang linear. Nah, dari sini akhirnya kita mulai bisa membahas kasus utama kita ya di mekanika kuantum. Nah, ini saya geser dulu papan tulisnya sedikit agak ke atas. Jadi tadi saya ingin menyatakan bahwa sebetulnya mekanika klasik itu non-linear ya. Ternyata non-linear. Sementara untuk mekanika kuantum itu linear ya, lebih sederhana dari segi struktur matematisnya. Nah, mekanika kuantum ternyata bersifat linear berarti lebih mudah ya, padahal biasanya sering disebut-sebut sulit dipelajari. Ya, ternyata tidak ya. Mekanika kuantum itu secara struktur matematisnya lebih sederhana daripada mekanika klasik karena mekanika kuantum bersifat linear ya. Ini mekanika kuantum bersifat linear. Nah, dalam mekanika kuantum apa saja sih yang kita miliki? Tentu saja teman-teman mungkin langsung akan berseru, oke, kita punya persamaan Schrödinger ya. Karena tahun 1925 Schrödinger sudah merumuskannya ya, menulis persamaan untuk mekanika kuantum untuk variabel dinamis tertentu. Nah, variabel dinamisnya adalah sesuatu yang disebut sebagai fungsi gelombang, psi. Ya, jadi psi ini fungsi gelombang. Fungsi gelombang ini dapat bergantung pada waktu. Jadi kita bisa tuliskan ini bergantung waktu. Tapi mungkin juga ya, ini bergantung pada hal yang lain. Misalnya pada posisi. Posisinya juga bisa dalam 3 dimensi. Ya, gitu. Jadi bisa bergantung pada hal-hal yang lain. Nah, fungsi gelombang ini menggambarkan dinamika sistem dari ya sistem kuantum tentunya saat sistemnya berevolusi terhadap waktu. Oke, jadi kita punya fungsi gelombang dan kita memiliki persamaan untuk fungsi gelombang ini. Nah, apa persamaannya? Yaitu persamaan Schrödinger. Kita bisa tuliskan persamaan Schrödinger yakni I bar turunan parsial dari psi terhadap waktu
itu sama dengan H topi, disebut sebagai Hamiltonian, dikalikan atau bekerja ya pada suatu fungsi gelombang besi. Nah, ini saya kotakin dulu supaya jelas. Oh, maaf. Seperti ini. Oke, baik. Nah, H topi ini itu tadi saya sebut Hamiltonian ya. Ini disebut sebagai Hamiltonian. Dan Hamiltonian ini didefinisikan sebagai suatu operator yang bersifat linear. Oke, itu sebabnya ya, karena Hamiltonian ini ternyata operator linear, di awal di kuliah yang pertama, saya sudah jelaskan dulu gitu seputar operator linear, supaya nanti tidak kaget. Nah, baik, ini struktur umum persamaan Schrödinger, turunan waktu di ruas kiri, dan operator linear di ruas kanan. Tapi teman-teman juga semestinya tahu bahwa operator turunan terhadap waktu itu linear. Nah, sementara untuk Hamiltonian ini kita tetapkan secara definisinya bahwa ia adalah operator yang linear. Artinya, untuk Hamiltonian, kita bisa terapkan dua syarat operator linear. Ya, syarat yang pertama, H topi ya, menandai operator di sini maksudnya, diterapkan pada suatu fungsi gelombang yang sudah dikalikan dengan suatu konstanta A, itu akan sama dengan konstanta tersebut ditarik keluar, kemudian Hamiltoniannya dikerjakan pada fungsi gelombang besi. Nah, syarat kedua juga terpenuhi bahwa Hamiltonian yang beroperasi pada jumlahan dari dua fungsi gelombang, misalnya psi 1 ditambah psi 2, itu akan sama dengan Hamiltonian yang bekerja pada masing-masing fungsi gelombang tersebut. H psi 1 ditambah H psi 2. Oke. Jadi kalau kita ingin menulis persamaan Schrödinger ini sebagai persamaan linear homogen yang pernah kita pelajari di kuliah pertama, L psi ya. Kita misalnya menulis L psi sama dengan 0 ya. Maka L psi ini kita definisikan sebagai I H-bar turunan dari fungsi gelombang terhadap waktu. Maaf, ini terlalu ke bawah. Jadi ini turunan dari fungsi gelombang terhadap waktu dikurangi dengan H psi. Ya. Dan ini sama dengan 0. Nah, turunan terhadap waktu itu operator linear karena ketika kita punya d dt ya, dari suatu angka dikalikan fungsi, maka angkanya itu akan keluar dan kita dapat menurunkan fungsinya terhadap waktu. Demikian pula jika kita hitung d dt dari jumlah dua fungsi, kita turunkan yang pertama, lalu turunkan yang kedua, jumlahkan, itu akan sama ya dengan turunannya masing-masing. Jadi operator turunan terhadap waktu itu linear. Dan Hamiltonian juga tadi sudah kita tetapkan sebagai suatu operator yang linear. Sehingga jelas persamaan ini ya, persamaan L psi sama dengan I H-bar do psi do T dikurangi H psi sama dengan 0 itu adalah persamaan yang linear ya. Karena apa? Karena tadi si operasi ini linear. Kemudian Hamiltoniannya juga linear. Sehingga secara keseluruhan persamaan Schrödinger adalah persamaan yang linear. Karena itulah kita memiliki keuntungan besar di sini. Ketika kita punya persamaan linear yang homogen, bahwa setiap kali kita menemukan solusi psi ya, kita dapat mengalikannya, itu menskalakannya, membaginya dengan sesuatu. Kita juga dapat menambahkannya atau menggabungkannya dalam suatu superposisi solusi. Dan kita akan menemukan solusi yang baru. Jadi kalau kita tuliskan
kita tuliskan jika pesi 1 dan pesi 2 adalah solusi, maka alfa dikali ya, maaf, alfa pesi 1 ditambah beta dikali pesi 2 itu juga merupakan solusi dari persamaan Schrödinger. Ya, dalam hal ini alfa serta beta secara umum itu adalah bilangan kompleks. Ya, kita bisa tuliskan seperti ini. Sehingga luar biasa bahwa mekanika kuantum dengan sifat linearnya ternyata lebih sederhana daripada mekanika klasik yang nonlinear. Dan teman-teman akan lihat sepanjang seri kuliah ini bagaimana matematikanya serta hal-hal lainnya yang kita lakukan dalam mekanika kuantum itu lebih elegan, lebih indah, dan lebih koheren ya daripada mekanika klasik. Baik, sedikit lebih jauh tentang persamaan Schrödinger, kita bisa coba cek dimensi atau satuannya ya. Jadi tadi kita belum terlalu menjelaskan tentang persamaan Schrödinger, komponennya apa saja. Kita punya I ya. I di sini adalah bilangan imajiner ya, akar kuadrat dari -1. Ya, ini merupakan penyusun bilangan kompleks. I dalam hal ini tidak punya satuan. Ya, jadi I itu tak berdimensi. Oke. Sementara komponen yang kedua kita punya habar ya. Habar ini adalah suatu konstanta yang muncul dalam teori kuantum sejak awal ya. Jadi disebut sebagai konstanta Planck karena muncul ketika Planck merumuskan teori kuantum yang generasi awal untuk menjelaskan spektrum benda hitam. Kemudian Schrödinger mendapatkan I dan habar ini satu paket ya dalam persamaannya. Nah, kita akan melakukan analisis dimensi untuk persamaan Schrödinger. Di ruas kiri kita punya I habar. Nah, ini saya kasih batas dulu biar jelas, ini kita sedang berbicara satuan ya. Nah, I habar dikalikan dengan turunan parsial dari pesi terhadap waktu, itu akan punya dimensi berupa dimensinya habar ya, dibagi waktu. Ups. Maaf ya, ini kok kecoret. Nah, dan kali dengan pesi ya. Jadi di sini karena turunan pesi terhadap turunan waktu, nah turunan pesi ya tetap punya dimensinya pesi. Ini saya kasih kurung kotak. Sementara yang di bagian bawah waktu di penyebutnya ini ya dimensinya waktu gitu. Tadi I tidak punya dimensi sehingga yang kita lihat di sini lebih fokus dimensinya habar ya. Dimensi habar per waktu kali dimensinya pesi. Nah, sehingga dalam hal ini ruas kiri persamaan Schrödinger itu punya dimensi berupa energi ya kali waktu. Maaf, ini kayaknya tidak muat kalau kita tulis di kanan. Saya hapus dulu. Ini sama dengan energi ya, saya lanjutkan sini, energi kali waktu itu dimensinya habar dibagi dengan waktu dikali dimensinya pesi. Nah, sehingga ini akan kita coret ya, menyisakan untuk ruas kiri persamaan Schrödinger ini adalah energi dikali dimensinya pesi. Nah, untuk ruas kanannya bagaimana? Kita bisa tuliskan dimensi dari H pesi ya, itu tentu saja sama dengan dimensi masing-masing ya, dikalikan dimensi H dikali dengan
dimensinya besi. Nah, kalau ruas kiri disamakan dengan ruas kanan, berarti kita nggak terlalu peduli lagi dengan dimensinya besi ya. Kita ini kalikan misalnya energi kali dimensi besi, itu sama dengan dimensi H kali dimensi besi. Maka ini tidak lain menyatakan bahwa dimensinya Hamiltonian H itu sama dengan energi. Oke. Nah, kita lihat di sini karena Hamiltonian memiliki dimensi energi, maka persamaan Schrödinger ini memang agak mirip ya dengan tinjauan klasik dalam mekanika Hamilton ya. Jadi untuk sistem fisis apapun yang kita tinjau, kita dapat mendefinisikan Hamiltoniannya dan kemudian kita menemukan fungsi gelombangnya. Kalau di mekanika klasik yang versi Newton, kita dituntut untuk membuat suatu diagram gaya agar bisa mendeskripsikan gerak suatu benda. Nah, sementara di sini di mekanika kuantum, kita harus definisikan Hamiltoniannya untuk mendeskripsikan dinamika sistem kuantum ya, yang kita gambarkan melalui fungsi gelombang, dan fungsi gelombang itu diperoleh sebagai solusi dari persamaan Schrödinger. Jadi kalau misalkan kita punya partikel bergerak dalam suatu garis, itu fungsi gelombang akan bergerak, fungsi gelombang akan bergantung waktu dalam hal itu dan punya kebergantungan pada X juga. Sementara kalau partikel bergerak dalam 3 dimensi dalam ruang, kita tadi sebutkan si fungsi gelombangnya itu juga bergantung pada vektor X ya. Jadi X-nya berupa ruang gitu. Tapi fungsi gelombang juga mungkin tergantung pada hal lain, atau bahkan satu partikel itu punya beberapa fungsi gelombang. Nah, hal itu terjadi ketika kita punya partikel dengan spin yang ada kasusnya fungsi gelombang itu tidak perlu bergantung pada posisi. Jadi misalnya kita tinjau elektron di beberapa titik yang tetap ya dalam ruang, kita kunci elektronnya di sana pada tempatnya sehingga evolusi posisinya itu menjadi tidak relevan. Nah, yang kemudian mungkin dideskripsikan dari elektron adalah spin-nya ya. Gitu. Sehingga kita memerlukan lebih dari satu fungsi gelombang untuk menjelaskan spin yang satu arah dan spin yang arah lainnya yang berlawanan. Nah, sedikit intermezzo, ada hal yang lucu ketika Schrödinger menemukan persamaannya, para koleganya saat itu bertanya-tanya ya, apa makna fungsi gelombang? Schrödinger menjawab tidak tahu ya. Saat itu memang tidak ada interpretasi fisis untuk fungsi gelombang yang cukup jelas bagi orang-orang yang menemukan mekanika kuantum ya. Jadi belum ada saat itu interpretasi fisis yang jelas. Butuh beberapa bulan hingga kemudian Max Born mengatakan fungsi gelombang ada hubungannya dengan probabilitas. Dan menariknya itu tidak terlalu disukai bahkan oleh Schrödinger sendiri. Ya. Cuman demikianlah kenyataannya alam. Seperti tadi halnya ada bilangan kompleks ya di persamaan Schrödinger yang diperlukan gitu sepaket dengan konstanta Planck. Ini tampaknya seperti persamaan matematis saja, tapi ternyata belakangan dipahami punya makna fisis terkait alam. Nah, kita akan bahas lebih jauh seputar hal tersebut di video-video mendatang. Misalnya untuk video yang ketiga setelah video ini, khususnya saya rencanakan membahas tentang bilangan kompleks. Nah, sekarang kuliahnya sebetulnya sudah selesai, tapi saya ingin menajamkan pemahaman ya untuk kita semua dalam identifikasi persamaan yang linear serta persamaan yang non-linear. Jadi kita akan lebih berlatih lagi sedikit untuk mengidentifikasi persamaan yang linear dan non-linear. Ya baik, saya tuliskan dulu. Ini kita akan latihan identifikasi persamaan yang linear versus yang non-linear. Di sini saya punya 3 persamaan ya, yakni turunan parsial kedua dari U, ini variabel dinamisnya, U-nya itu fungsi X dan T, ini kita turunkan terhadap X, turunan kedua ya, dikurangi 1/C kuadrat turunan kedua dari U terhadap XT. Ini kurang bagus.
dibagi dengan ya ini do T2 ya. Jadi turunan kedua terhadap waktu. Ini sama dengan 0. Kemudian saya punya juga persamaan turunan kedua dari U terhadap dua variabel nih, do T, do X sama dengan 0. Kemudian yang terakhir kita punya do U X T. Ini menggambarkan kasus yang berbeda-beda ya, setiap persamaan ini. Tapi variabel dinamisnya saya misalkan sama ya, semuanya dalam label U, tapi ini U-nya beda-beda sebetulnya ya. Jadi jangan bingung. Nah, ini teman-teman akan latihan menyatakan mana persamaan yang linear dan mana persamaan yang non-linear. Dengan menerapkan apa yang sudah kita pelajari di kuliah pertama dan kedua ini ya. Supaya lebih jelas bedanya teori yang linear, persamaan yang linear dengan persamaan yang non-linear. Baik, coba teman-teman pikirkan gimana cara menentukan persamaan itu linear atau tidak linear. Kalau teman-teman ingat di kuliah pertama kita sebutkan ada dua syarat yang minimal harus dipenuhi ya untuk sebuah teori dikatakan linear. Ya, jadi yang harus kita tunjukkan dalam hal ini yang harus kita tunjukkan. Ada dua syarat. Yang pertama adalah bahwa kalau kita punya operator L diterapkan pada suatu konstanta alfa kali U itu harus sama dengan alfanya keluar lalu L diterapkan pada U. Kemudian syarat kedua, operator L yang bekerja pada dua buah variabel U1 tambah U2 itu sama dengan operator barusan diterapkan pada individu dari variabel ini, LU1 tambah LU2. Ya, maaf ini tidak cukup ya. Saya rapikan sedikit. Jadi ini saya buat lebih kecil. Ini sama dengan LU1 plus LU2. Oke, semoga cukup sekarang bisa dilihat oleh teman-teman ya. Oke, jadi ini ada 3 yang harus kita cek apakah mereka linear atau non-linear ya. Kita coba satu persatu. Ini saya turunkan dulu. Nah, tadi saya tulis ulang persamaan yang pertama yang perlu kita cek yaitu turunan dari U, turunan kedua terhadap X dikurangi 1 per C kuadrat, C-nya konstanta ya, dari turunan dari variabel U, turunan kedua terhadap waktu T sama dengan 0. Nah, kita harus definisikan operator L-nya. Dalam hal ini kita bisa tuliskan si L-nya ya. Itu adalah do 2 do X2 dikurang 1 per C kuadrat do 2 do T2. Nah, kita coba bagaimana kalau L ini diterapkan pada alfa kali U. Ini sama dengan apa? Nah, kita bisa tulis berarti si L pada alfa U ini terapkan saja nih. Do 2 dari alfa U dibagi dengan do X2 dikurang 1 per C kuadrat kemudian do 2 do T2 dari alfa U ya. Nah, kemudian ini alfa ada nih di masing-masing suku pertama dan suku kedua, kita bisa tarik keluar ya. Ini sama dengan apa? Sama dengan alfa, karena dia konstanta kan. Tarik keluar, do 2U per do X2 dikurang alfa 1 per C kuadrat lalu do 2U per do T2. Nah, artinya di sini kita lihat bahwa do 2 do X2, do 2 do T2 itu muncul kembali ya. Si operator L-nya tadi, berarti ini boleh kita faktorisasi si alfanya sekarang keluar paling luar nih, alfa dikalikan dengan L ya, KL kali U gitu.
L bekerja pada U. Jadi terbukti untuk yang syarat pertama ini terpenuhi. Nah, bagaimana dengan yang syarat kedua ya? Ini saya geser sedikit. Syarat kedua sekarang kita mau coba L diterapkan pada, oh ya tadi L-nya harus ditunjukkan. Bagaimana dengan L diterapkan pada U1 plus U2? Ini sama dengan apa? Nah, kita coba Do2 dari U1 plus U2 per Do X2 ya. Kemudian dikurangi 1/C kuadrat Do2 dari U1 tambah U2 per Do T2. Nah, ini kita kelompokkan sekarang. Yang pertama dulu nih, Do2 U1 per Do X2, lalu Do2 U1 per Do T2. Saya pengen gabungkan dulu ya dalam satu suku pertama. Di Do2 U1 per Do X2. Lalu saya ambil yang dari tadi suku kedua, kita tarik ke depan. Jadinya ini minus 1/C kuadrat. Ini saya mau gabungin U1-nya ya. Do2 U1 per Do T2. Gitu. Nah, tadi yang U2 belum kita kerjain nih di suku pertama yang baris pertama atas tadi. Jadi ini kita tambahkan Do2 U2 per Do X2. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa masukkan yang dari minus 1/C kuadrat Do2 U2 per Do T2. Oke. Nah, sehingga di sini terlihat L ini muncul lagi ya. Si operator L Do2 Do X2, Do2 Do T2 yang dikalikan minus 1/C kuadrat itu muncul. Nah, yang ini adalah LU1 ya, dua suku pertama adalah LU1, kemudian dua suku yang berikutnya adalah L dikalikan U2. Artinya terbukti bahwa syarat kedua terpenuhi sehingga keseluruhan untuk persamaan nomor 1 ini kita bisa katakan dia adalah persamaan yang linear ya, terbukti. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Bagaimana sekarang dengan Do2U per Do X sama dengan 0 ya. Saya akan tuliskan ulang. Jadi kita akan cek untuk kasus yang kedua, yakni Do2U per Do T Do X sama dengan 0. Nah, ini bagaimana dengan definisi L-nya? Kita bisa langsung saja menulis L sama dengan Do2 per Do T Do X. Oke. Nah, kita cek lagi setiap syarat dari persamaan linear, operator linear ya. Nah, ini L bekerja pada alfa U. Dalam hal ini kita tuliskan bagaimana masukkan nih Do2 per Do T Do X itu diterapkan pada alfa U. Nah, ini sama dengan alfa dari Do2U per Do T Do X. Sehingga di sini kita lihat Do2 Do T Do X muncul kembali, si L-nya ya, ini sama dengan alfa kali LU. L bekerja pada U. Sehingga terbukti ya syarat pertama. Nah, sekarang syarat kedua untuk L yang bekerja pada jumlahan U1 dan U2. L dari U1 plus U2. Bagaimana kita kerjakan? L-nya adalah Do2 Do T Do X yang dioperasikan pada U1 tambah U2. Ini sama dengan apa? Nah, ini akan sama dengan Do2. Jadi ini sama dengan Do2 dari U1 per Do T Do X ditambah Do2 dari U2 per Do T Do X ya. Nah, kita lihat di sini Do2 Do X itu muncul di masing-masing operasi terhadap U. Si L-nya itu yang muncul gitu. Jadi ini sama dengan L U1 plus L U2. Artinya syarat kedua untuk persamaan linear ini, operator linearnya ini terpenuhi. Sehingga persamaan kedua kita katakan sebagai persamaan yang juga linear. Nah, bagaimana dengan yang terakhir, contoh soal terakhir di sini untuk persamaan yang ketiga. Saya tulis ulang, persamaan yang ditanyakannya apa ya. Jadi kita
Coba. Ini ya. Untuk yang ketiga, pertanyaannya adalah do U per do T dikalikan dengan do U per do X ditambah, maaf ini kurang rapih, ditambah U sama dengan 0. Nah, apakah persamaan ini linear atau non-linear? Kita perlu ngecek dulu di sini. Kita harus menerapkan ya si U-nya ini ganti dengan alfa U gitu. Karena ini agak kesulitan buat kita sekarang mendefinisikan apa itu L-nya ya. Jadi kita langsung saja untuk syarat pengecekan pertama terhadap alfa U itu langsung kita masukkan ini do alfa U per do T itu kita kalikan dengan do alfa U per do X ditambah alfa U. Ini sama dengan apa nih kira-kira? Apakah akan terpenuhi lagi sama dengan 0? Nah, kita cek di sini andai kata ya ini bisa kita tarik nih keluar, karena ini kan linear ya sebetulnya do T ini. Kita tarik dulu keluar alfa. Kemudian yang do X juga ini kita anggap linear ya. Jadi kita tarik semuanya keluar menjadi dalam kurung, berarti ini kita boleh tuliskan alfa do U do T do U do X ditambah U ya, karena ini alfa yang kedua yang bekerja pada yang dikalikan dengan U itu sudah difaktorkan ya keluar. Nah, ini sama dengan apa? Tanda tanya ya tadi di atas. Tapi kita lihat nih di sini. Alfa itu kan tadi suatu konstanta yang dikalikan pada U. Berarti itu secara umum tidaklah sama dengan 0 ya. Secara umum tidak 0. Boleh sama dengan 0 tapi ya secara umum tidak 0 gitu. Nah, artinya gimana? Kalau dia secara umum tidak 0, berarti kalau mau ini persamaannya sama dengan 0, yang bagian keduanya ini, yang saya tandai ini seharusnya sama dengan 0. Ya, ini kalau sama dengan 0, seperti yang persamaan yang tertulis di atas ini kan kita pengen do U do T dikalikan dengan do U do X plus U itu harus sama dengan 0. Tapi kenyataannya kita lihat alfa ini kan secara umum tidak sama dengan 0. Nah, sehingga kalau mau persamaannya harus sama dengan 0, maka alfa do U do T do U do X tambah U itu sama dengan 0. Gitu. Tapi nggak bisa ya kayak gitu. Karena bagian yang dalamnya ini yang do U do T ini do U do X plus U ini kan ini nggak bisa kita jumlahin langsung sebelum si do U do T do X-nya kita kalikan dengan si alfa gitu. Jadi secara total si alfa kali do U do T kali do U do X ditambah U itu tidaklah sama dengan 0. Ya, jadi ini tidak sama dengan 0 juga. Sehingga sebagai akibatnya persamaan yang di ruas kiri ini tidak akan menghasilkan 0. Ya. Dengan demikian, ini dari yang pengecekan syarat pertama saja sudah tidak terpenuhi, kita bisa simpulkan persamaan ini adalah persamaan yang non-linear. Begitu. Jadi tadi kita sudah latihan menunjukkan beberapa persamaan yang linear, dan di sini kita menunjukkan suatu persamaan yang tidak linear ya, yang non-linear. Dan di pembahasan yang lebih awal, tadi sudah kita sebutkan teori-teori apa saja di fisika yang linear, misalnya seperti mekanika kuantum, persamaan Maxwell, bisa kita cek linearitasnya. Kemudian mekanika klasik disebutkan sebagai teori yang non-linear. Sehingga teman-teman bisa membedakan mana teori-teori yang linear, persamaan-persamaan yang linear, dan teori-teori yang non-linear atau persamaan-persamaan yang non-linear. Nah, demikian video kali ini, pembahasan kali ini seputar linearitas. Insya Allah di pekan berikutnya kita akan belajar tentang kebutuhan bilangan kompleks ya. Kebutuhan terhadap bilangan kompleks dalam mekanika kuantum. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pelajaran mekanika kuantum 100++ berikutnya. Assalamualaikum.